Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Islam aktual di mana saja berada, Fariduddin Attar adalah seorang sufi kelahiran kota Naisapur, negeri Persia pada tahun 1120 Masehi. Sufi inilah yang akan mengisi kisah kita pada edisi kali ini. Ia bernama lengkap Fariduddin Abu Hamid Muhammad bin Ibrahim yang terkenal dengan julukan Attar. Attar ini secara harfiah maknanya adalah tukang ramu obat atau tukang parfum. Ini karena Fariduddin Attar dan keluarga besarnya bergerak di bidang bisnis obat-obatan dan minyak wangi. Mewarisi bisnis orang tuanya, ia mengelola toko obat dan minyak yang sangat besar. Boleh disebut sebagai toko yang sangat mewah. Pada satu hari, datanglah seseorang ke toko tersebut. Dalam cerita sufi, orang ini disebut dengan darwis. Darwis adalah istilah yang digunakan untuk menyebut mereka-mereka yang mencari kebenaran dengan meninggalkan kekayaan duniawi, berpakaian serba apa adanya, makan serba apa adanya, demi mencapai kepuasan spiritual. Orang darwis datang ke toko obat Fariduddin Attar membeli obat karena ia sedang sakit. Pada saat itulah dia kagum melihat kemegahan toko tersebut dan kemudian memandang Fariduddin Attar secara agak aneh. Demi melihat seorang darwis memandangnya dengan cara yang agak aneh itu, Fariduddin Attar kemudian bertanya, "Wahai Pak Tua, kenapa engkau memandangku dengan cara seperti itu?" Kemudian darwis ini mengatakan, "Aku hanya berpikir, bagaimana engkau akan mati kelak?" Lalu Fariduddin Attar menjawab, "Aku akan mati sebagaimana engkau juga akan mati, dan kita akan mati dengan cara yang sama." Kemudian darwis ini menjawab, "Tidak, kita akan mati dengan cara yang berbeda. Karena ketika engkau mati, bagaimana engkau akan ikhlas meninggalkan kekayaanmu yang seperti ini? Sedangkan aku hanya memiliki kaskul. Kaskul itu adalah mangkuk yang digunakan oleh darwis untuk meminta sesuatu kepada orang. Dan darwis ini mengatakan, aku hanya punya kaskul ini, sehingga kalau aku lingkarkan kaskul dan sorbanku, maka aku bisa mati seketika." Dan ternyata setelah mengatakan itu, sufi atau darwis ini baringkan diri di sisi tertentu lantai toko obat Fariduddin Attar dan kemudian ia meninggal. Melihat peristiwa itu, Fariduddin Attar kemudian berpikir untuk meninggalkan kehidupan duniawinya. Maka ia tutup toko obatnya, kemudian dia mengembara mencari pengetahuan sufi dan spiritual kepada para guru sufi. Dia melakukan pengembaraan spiritualitas itu kurang lebih selama 39 tahun. Ia meninggal karena dieksekusi oleh tentara Hulaguhan. Ia ditangkap oleh tentara-tentara Mongol, kemudian hendak dibunuh. Datanglah seseorang kepada tentara-tentara yang hendak membunuh Fariduddin Attar itu, membawa emas dan perak dalam jumlah yang sangat banyak, tidak memberikan emas perak itu kepada para tentara dengan mengatakan, "Inilah tebusan untuk Fariduddin Attar, maka lepaskanlah dia." Tapi Fariduddin Attar mengatakan, "Bukan, itu bukan hargaku yang pantas. Kembalikan emas dan perak itu." Maka tentara itu menolak emas dan perak itu dan mengembalikan kepada orang yang hendak menebus Fariduddin Attar. Lain kali, ternyata datanglah seseorang dengan membawa sekarung jerami atau batang padi yang kering. Kemudian dia mengatakan bahwa inilah tebusan untuk Fariduddin Attar. Kemudian Fariduddin Attar mengatakan, "Ya, itulah tebusan yang betul karena hargaku hanyalah seharga." Setelah itu tentara tersebut marah, lalu dipenggalah oleh Fariduddin Attar dan Fariduddin Attar meninggal pada saat itu juga. Sahabat Islam aktual di mana saja berada, mudah-mudahan kisah tentang Fariduddin Attar ini membawa kita kepada kesadaran tentang hakikat kehidupan manusia pada akhirnya akan kembali kepada spiritualitas, dan bahwa kemewahan duniawi tidak selamanya mampu membawa kita kepada kebahagiaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.